Pemirsa, ajang Mermaid Indonesia 2026 tidak hanya menonjolkan keindahan penampilan, namun juga menuntut kesiapan fisik dan mental para finalis. Dalam setiap tahap kompetisi, peran tenaga kesehatan dan pendamping psikologis menjadi sangat krusial. Ajang Mermaid Indonesia 2026 menjadi salah satu kompetisi yang tidak hanya menguji kemampuan, tetapi juga daya tahan fisik dan mental para peserta. Sejak tahap bootcamp hingga malam final, para finalis dihadapkan pada berbagai aktivitas intensif yang menuntut energi, konsentrasi, serta kesiapan emosi. Kondisi ini menjadikan peran healthcare practitioner dan band counselor sangat penting untuk memastikan setiap peserta tetap dalam kondisi optimal, baik secara fisik maupun psikologis. Melalui pendampingan yang terstruktur, para finalis tidak hanya dibekali kekuatan tubuh, tetapi juga ketahanan mental dalam menghadapi tekanan kompetisi. Keseimbangan antara kesehatan fisik dan stabilitas mental menjadi faktor kunci agar para peserta dapat tampil maksimal di setiap tahapan ajang. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Dengan dukungan tenaga profesional, diharapkan para finalis tidak hanya tampil optimal, namun juga mampu menjaga kesehatan secara menyeluruh di tengah tingginya tekanan kompetisi. Dan untuk mengetahui update terkini, kami sudah terhubung dengan Kak Sin Xiao, selaku Dewan Penasehat Mermaid Indonesia 2026. Halo, apa kabarnya Kak? Halo Mas Anggi. Sehat ya, bagaimana perasaannya hari ini? Saya baik. Luar biasa. Sangat luar ya. biasa. Baik, berbicara mengenai persiapan menuju Grand Final Mermaid Indonesia 2026. Tentunya apa yang harus disiapkan oleh para finalis selain dari sisi kesehatan fisik maupun mental sebelum kompetisi, Kak? Oke, ya pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi untuk semua orang yang mau berkompetisi itu memang perasaannya dak-dik-duk-der ya. Betul. Apalagi menuju ke sudah dekat-dekat hari H. Jadi apa yang perlu dipersiapkan oleh finalis-finalis ini? Tentunya di semua ajang event, lomba, mermaid khususnya ya, di sini kita lomba mermaid, mereka itu harus siap fisik. Harus siap fisik karena berhubung dengan air kan. Nah, jadi mereka harus siap fisik. Terus juga siap mental tentunya. Nah, bagaimana mempersiapkan mentalnya? Ya, itu harus kita wacanakan dulu. Goalnya mereka itu seperti apa? Nah, jika goalnya hanya untuk memenangkan, artinya mereka jor-joran latihannya. Betul. Iya. Tetapi kalau mereka bilang, oke, ini part bagian dari saya mermaiding journey, artinya mereka bisa ikut melatih otak itu, melatih mental mereka supaya mereka lebih calm, lebih prepared, supaya nanti mengikuti lombanya akan lebih terstruktur gitu. Baik Kak, tadi kan dikatakan bahwa fisik dan mental itu penting disiapkan untuk para finalis Mermaid Indonesia 2026. Kenapa hal itu bisa dikatakan penting ataupun krusial, Kak? Sangat penting karena di mermaid itu kita kan bermain di air, fisik. Tentunya kita tidak boleh sakit, apalagi waktu pada mermaiding ya, lomba mermaid itu, mermaid and merman, itu kita harus sehat fisik, tidak bisa pilek misalnya, Betul. tidak bisa batuk misalnya, itu akan sangat mempengaruhi. Nah, juga kalau misalnya dia tidak sehat badannya, bagaimana dengan performance-nya nanti waktu dia di air? Kemudian waktu dia misalnya worried, over worried gitu, aduh saya menang nggak, aduh saya begini, aduh saya begitu. Nah, itu akan membuat dia malah menjadi over anxiety. Nah, over anxiety lah inilah yang seharusnya dikurangi dengan langkah-langkah yang kita boleh bagikan nanti ke finalis supaya mereka tidak menjadi worry. Supaya mereka bisa mengikuti lomba dengan baik. Betul, bisa enjoy juga. Betul. Ya Kak. Baik, tadi berbicara mengenai fisik dan mental berarti harus seimbang. Betul. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kondisi fisik yang prima dan mental yang stabil selama masa bootcamp hingga kompetisi berlangsung, Kak?
tentunya banyak sekali yang harus di-prepare. Kita prepare dulu dari mental ya. Kita prepare mental. Mental itu kan kalau tadi yang saya bilang, kalau dia sudah over worried dengan title saya harus menang, nah akhirnya dia akan latihan jor-joran tanpa memikirkan yang lain-lain. Nah, di sini kita sebenarnya mermaid itu kan hobi ya. Selain dari hobi untuk mermaiding, walaupun dia ingin menang, tetapi harus berpikir panjang. Mermaiding ini adalah journey ya, journey. Jadi di pageantry tidak hanya nanti skillnya saja yang dinilai, tetapi juga attitude-nya, personality-nya, bagaimana dia membawa dirinya supaya dia tidak sakit. Betul. Karena kan tugasnya berat nanti. Nah, bagaimana dia caranya supaya tidak sakit, mentalnya tidak worry, tidak over drive ya. Artinya fisik harus cukup tidur, makan makanan yang bergizi, terus tanpa latihan yang terlalu berat ya, dia bisa mengatur semuanya itu dari fisiknya. Tentunya kalau mentalnya yaitu tadi tidak boleh terlalu nge-push saya ingin menang. Betul. Gitu. Harus ada remnya mungkin ya. Betul. Baik, kalau berbicara tentang mindset, pastikan para finals ini memiliki mindset yang berbeda-beda yang nantinya mungkin akan dibawa ke kompetisi. Adakah mindset utama yang harus dimiliki oleh seorang finalis, terutama untuk kompetisi di tahun ini, Kak? Oke, karena kita kompetisi mermaiding ini baru pertama kali diadakan di Indonesia. Jadi untuk mermaiding pageantry ya, bukan mermaiding untuk skill. Kalau mermaiding untuk skill performance di Indonesia sudah banyak sekali. Betul. Nah, tetapi ini adalah mermaiding digabungkan dengan pageantry. Artinya bukan saja performance yang dinilai, tetapi juga attitude, personality. Nah, apa yang harus mereka perbuat tentunya? Iya. Just be yourself. Oke. Itu saja saran dari saya. Just be yourself. Do your best. Oke, berarti kunci utama just be yourself. Tadi Kak sempat menyinggung terkait mermaiding dan juga pageantry itu kan berbeda. Apa sih yang membedakan dari kedua hal tersebut, Kak? Oke, kalau mermaidingnya sendiri, kompetisi mermaiding sendiri, itu yang dinilai hanya performance, skills untuk mermaiding. Nah, kita di tanggal 23 nanti ada wet performance yang akan menilai mermaiding skills. Tetapi karena ini digabungkan dengan pageantry itu apa sih? Pageantry itu kan juga semuanya dinilai. Personality-nya, character building-nya, cara komunikasinya, dan cara mindset-nya. Betul. Ya, bagaimana dia berpikir, bagaimana nanti dia menggabungkan knowledge tentang mengenai environment, marine ecosystem, dan semuanya itu nanti kita gabungkan. Nah, itu perbedaannya antara mermaiding performance dan pageantry. Berarti ada banyak aspek gitu ya yang membedakan. Lalu apa saja sih tantangan kesehatan baik fisik maupun mental yang biasanya dihadapi oleh para finalis selama mengikuti ajang ini? Oh, pasti ada. Jadi kalau misalnya mereka jor-joran latihan, Betul. fisiknya kan akan lemah ya. Iya, betul. Sehingga imunitas tubuhnya makin menurun. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jatuh sakit. Malah nanti nggak bisa mengikuti perlombaan pas hari H. Jadi saran saya ya harus balance antara tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi. Betul, jadi harus seimbang intinya ya. Lalu apa sih harapan dari KA sendiri terhadap mermaid dan mermaid Indonesia dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental, baik bagi peserta maupun masyarakat secara umum? Oke, jadi dimanapun, apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, entah itu pageantry, entah itu nanti kita lomba, semuanya itu harus diseimbangkan dengan goalnya kita. Jadi apa sih goalnya kita? Nah, harapannya kami tentunya finalis-finalis ini akan menjadi medium, akan menjadi penyambung antara publik dan mermaid sehingga menjadi duta konservatif gitu.
Oke, luar biasa. Jadi gak sabar ini saya buat ingin cepat-cepat nonton grand final dari Mermaid dan Mermaid Indonesia 2026 nih. Baik, terima kasih banyak Kak Shin atas kesempatan dialog di hari ini. Semoga untuk acara Mermaid dan Mermaid ini bisa berjalan lancar dan nanti pemenangnya bisa merepresentasikan Indonesia, keindahan Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Kak Shin atas waktunya. Sehat selalu. Baik pemirsa, Prime Report akan segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Oke, sip.